wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran IPA Fisika SMP untuk materi getaran, gelombang, dan bunyi. Bersama saya, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, antara lain adalah yang pertama, kita akan membahas tentang getaran, itu berisi tentang pengertian getaran, contoh getaran, rumus getaran, latihan soal dan pembahasannya. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang pengertian gelombang, macam-macam gelombang, rumus gelombang, latihan soal dan pembahasannya. Sedangkan yang ketiga, kita juga akan membahas tentang gelombang bunyi, istilah dan rumus yang berlaku, latihan soal dan pembahasannya. Marilah kita mulai untuk yang pertama tentang getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dari gambar kita lihat bahwa posisi kesetimbangan adalah pada posisi O, di mana dia apabila tidak ada gaya yang bekerja maka dia akan pada posisi lurus. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah getaran pada senar yang dipetik, kemudian getaran pada bandul yang diayun, kemudian getaran pada beduk saat dipukul, dan lain-lain. Jadi masih banyak contoh getaran yang lain. Kemudian apabila suatu bandul diayun seperti pada gambar, maka di sini kita akan melihat bahwa pada saat posisi O di tengah-tengah, maka dikatakan di situ bandul tadi belum bergerak, sehingga dikatakan bahwa tidak ada getaran di situ. Dan posisi O tadi merupakan posisi titik kesetimbangan. Apabila benda digerakkan dari posisi A ke O, maka kita katakan bahwa benda tadi melakukan 1/4 getaran. Sedangkan kalau benda digerakkan dari A ke O ke B, berarti benda tadi melakukan 1/2 getaran. Apabila benda digerakkan dari A ke O ke B kembali ke O, maka dikatakan bahwa benda bergerak melakukan 3/4 getaran. Sedangkan kalau benda digerakkan, bandul digerakkan dari A kembali ke A atau dari A ke O ke B ke O dan kembali ke A, maka dikatakan bahwa benda tadi melakukan 1 kali getaran. Kita lihat. Jadi O di sini merupakan titik kesetimbangan. Kemudian kita lanjutkan dengan rumus getaran. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk materi getaran. Yang pertama di sini adalah periode getar. Periode getar adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Jadi apabila benda ataupun bandul diayunkan, kemudian dia melakukan 1 kali getaran, maka waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran itu kita katakan sebagai periode. Biasanya disimbolkan dengan huruf T besar. Kemudian istilah yang lain ada frekuensi. Frekuensi itu sendiri adalah banyaknya getaran yang dihasilkan setiap sekon. Jadi kalau kita mengayunkan bandul, selama 1 sekon itu ada berapa getaran? Nah, banyaknya getaran tadi adalah frekuensi. Sehingga rumus yang kita gunakan antara lain yang pertama adalah periode. Untuk periode itu T besar sama dengan T kecil per N. T besar di sini adalah periode getar, T kecil adalah waktu, sedangkan N adalah banyaknya getaran. Sehingga T besar sama dengan T kecil per N. Waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan dan banyaknya getaran. Kemudian untuk frekuensi itu adalah N per T. N di sini adalah banyaknya getaran atau jumlah getaran. T adalah waktu getaran. Sehingga dikatakan bahwa F sama dengan N per T, T kecil. Karena kita lihat ternyata untuk rumus periode dengan rumus frekuensi adalah berkebalikan. T periode sama dengan T per N, sementara frekuensi adalah N per T, sehingga T periode itu sama dengan 1 per F, sama dengan kebalikannya dari frekuensi. Atau F pun di sini kita lihat sama dengan 1 per T. Itu adalah beberapa
besaran yang digunakan ataupun juga rumus yang digunakan pada perhitungan getaran. Setelah ini kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara. Medium gelombang itu dapat berupa zat padat, dapat berupa zat cair, bisa juga gas. Misalnya yang zat padat itu bisa melalui tali, selingki, yang zat cair bisa melalui air, dan yang gas bisa melalui udara. Gelombang merupakan getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Jadi saat gelombang tadi, saat getaran itu, gelombang adalah getaran yang merambat, ternyata dia sambil membawa energi. Sebagai contoh, pada gelombang air laut, itu juga dia membawa energi, gelombang air laut. Jadi energi gelombang air laut itu akan sangat terasa bila kita berdiri di tepi pantai, yaitu berupa dorongan gelombang pada kaki kita. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang itu dibagi menjadi dua, ada gelombang longitudinal dan ada gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya, misalnya pada gelombang bunyi. Contoh gelombang longitudinal di sini kita lihat bahwa arah getaran itu akan berimpit dengan arah rambatan. Jadi di sini ada rapatan, ada renggangan, itu ternyata semuanya berimpit. Arah dan getarannya akan menuju ke satu arah, atau bisa dikatakan itu akan berhimpitan. Kemudian yang kedua adalah gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya adalah gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Contoh gambar dari gelombang transversal bisa dilihat di situ. Arah getarnya kita lihat ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambatannya itu adalah ke samping, sehingga arah getar dengan arah rambatannya adalah tegak lurus. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatannya adalah berimpit. Biasanya dia akan terdiri dari rapatan dan renggangan. Kita lihat pada gelombang longitudinal, di sini ada bagian yang warnanya biru, itu adalah bagian yang rapat, itu kita katakan sebagai rapatan. Kemudian setelah merapat biasanya juga akan merenggang, ini akan ada renggangan, itu pada gambar yang berwarna pink. Untuk satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Dan satu rapatan dan satu renggangan ini kita katakan sebagai panjang gelombang, yaitu panjang untuk satu gelombang. Karena tadi panjang gelombang itu terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan, maka apabila suatu selingki ataupun suatu gelombang longitudinal hanya terdiri dari satu rapatan saja atau satu renggangan saja, itu berarti dia hanya memiliki setengah lambda atau setengah panjang gelombang tadi. Sedangkan kalau tersusun atas satu rapatan dan satu renggangan, itu kita katakan sebagai satu lambda. Kita masuk pada gelombang transversal. Kita lihat di situ ada arah getaran, sedangkan yang sebelah sana ada arah rambatan. Karena arah getarannya dengan arah rambatannya tegak lurus, maka kita katakan ini merupakan gelombang transversal. Panjang satu gelombang itu biasanya dinyatakan sebagai lambda atau panjang gelombang, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kita lihat di sini bahwa yang namanya satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Bukit bagian yang di atas, lengkungan yang di atas, sedangkan lembah adalah lengkungan yang berada di bawah. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam gelombang. Yang pertama adalah simpangan.
Simpangan adalah jarak suatu titik pada gelombang terhadap posisi setimbang. Kemudian ada puncak gelombang, itu adalah titik tertinggi dari gelombang. Kemudian ada dasar gelombang, berarti titik terendah dari gelombang. Kemudian ada bukit gelombang, lengkungan atas gelombang pada posisi setimbang. Ada lembah gelombang, lengkungan bawah gelombang pada posisi setimbang. Ada juga amplitudo, jarak puncak atau dasar gelombang terhadap posisi setimbang. Selanjutnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang satu kali gelombang, yaitu berupa satu bukit ditambah dengan satu gelombang. Kemudian ada periode atau T besar adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali gelombang. Kemudian ada frekuensi adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Ada juga cepat rambat gelombang atau V adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satu satuan waktu. Kalau kita lihat pada gambar, di sini ada gelombang transversal, maka yang namanya panjang gelombang, atau mungkin ada beberapa istilah yang akan kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat adalah puncak gelombang. Puncak gelombang adalah posisi teratas dari gelombang yang melalui titik kesetimbangan. Ini adalah puncak gelombang. Kemudian daerah lengkungan atas, itu dari puncak ke titik kesetimbangan, ini yang kita katakan sebagai bukit gelombang. Kemudian ada dasar gelombang. Dasar gelombang adalah titik terendah dari suatu gelombang. Kemudian bagian atau lengkungan dari dasar gelombang terhadap titik kesetimbangan kita katakan sebagai lembah gelombang. Jadi di sini kita lihat lembah gelombang adalah daerah yang diarsir berwarna biru. Sedangkan bukit gelombang adalah daerah yang diarsir berwarna merah atau pink. Istilah yang lain adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Di sini kita lihat ditunjukkan pada pada penunjuk warnanya kuning. Jadi yang namanya amplitudo itu bisa di bagian atas atau di bagian bawah, tapi itu merupakan simpangan terjauh. Ada juga periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Di sini periodenya adalah jarak waktu yang dibutuhkan dari satu puncak ke puncak yang lain, atau waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang, waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu bukit ataupun satu lembah. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya tentang rumus-rumus yang digunakan di dalam gelombang. Rumus yang pertama adalah periode. T sama dengan 1 per F. Sedangkan frekuensi sama dengan 1 per T. Karena ini adalah berkebalikan. Sedangkan F itu adalah N per T, karena itu banyaknya gelombang setiap waktu. Sedangkan T sama dengan T kecil per N atau waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya beberapa gelombang dibagi dengan banyaknya gelombang. Sedangkan V atau cepat rambat gelombang adalah lambda kali F. Atau bisa dituliskan bahwa V sama dengan lambda per T. Itu adalah beberapa rumus yang digunakan pada gelombang. Sekarang kita masuk pada contoh soal dan pembahasan untuk gelombang. Yang pertama adalah gelombang merambat pada air. Dalam 10 detik terjadi 5 gelombang. Jika jarak antara dua puncak gelombang adalah 4 meter, cepat rambat gelombangnya adalah apakah A, apakah B, apakah C, atau D. Pembahasannya, yang pertama kita lihat adalah bahwa kita lihat yang diketahui dari soal. Gelombang merambat pada air dalam 10 detik. 10 detik berarti T kecil atau waktunya. T kecilnya adalah 10 sekon. Kemudian terjadi 5 gelombang. 5 gelombang berarti N. N-nya adalah 5. Jarak antara dua puncak gelombang berarti lambda atau panjang gelombang adalah 4. Kemudian cepat rambat gelombang yang ditanyakan adalah V. Pembahasannya adalah bahwa pertama kita lihat dulu untuk menentukan V-nya, kita perlu melihat dulu lambda maupun F-nya. Yang pertama kita lihat F-nya itu adalah bahwa N per T. N-nya adalah 5,
T-nya ada 10 skon, sehingga F-nya sama dengan 5/10, sama dengan 0,5 Hz. Sedangkan V-nya adalah lambda kali F, lambdanya 4. F-nya adalah 0,5, yaitu V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Jawabannya adalah A. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua. Sebuah tali ujungnya terikat dan ujung lainnya digetarkan, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Kemudian, bila periode gelombang adalah 0,2 skon, maka cepat rambat tali tersebut adalah apakah A, B, C, atau D. Kita lihat di situ yang diketahui adalah periodenya adalah 0,2 skon. Maka pembahasannya yang pertama, kita lihat dari soal. Yang pertama diketahui adalah periode, berarti T besar sama dengan 0,2 skon. Kemudian dari soal kita juga lihat panjang gelombangnya. Panjang gelombang adalah panjang untuk satu gelombang. Satu gelombang itu berarti pada titik 0 sampai ke 8 ya. Itu sehingga untuk panjang gelombangnya atau panjang untuk satu gelombangnya adalah 8 meter. Seperti yang terlihat pada garis merah tadi ya. Kemudian yang ditanyakan adalah V. Kita lihat rumusnya bahwa V sama dengan lambda per T. Lambdanya adalah 8 meter. T-nya adalah 0,2 skon atau periodenya. Sehingga V sama dengan 40 meter per skon. Karena 8 dibagi 0,2 adalah 40 meter per skon. Jadi cepat rambat gelombang tali tersebut adalah 40 meter per skon. Jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat pada soal berikutnya. Tentukan frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombangnya adalah 20 meter dan cepat rambat bunyinya 400 meter per skon. Pembahasannya, kita lihat yang diketahui di sini adalah cepat rambat. Cepat rambat berarti V sama dengan 400 meter per skon. Kemudian panjang gelombang berarti lambda sama dengan 20 meter. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Jawabnya adalah V sama dengan lambda kali F, sehingga F sama dengan V per lambda. V-nya 400 meter per sekon dibagi lambdanya 20 meter, sehingga F-nya adalah 20 Hz. Kemudian periode. V sama dengan lambda per T, sehingga T sama dengan lambda dibagi V. 20 meter dibagi 400 meter per sekon atau 1/20 skon. Kita masuk pada gelombang bunyi. Manusia dapat mendengar bunyi saat gelombang bunyi sampai ke gendang telinga manusia. Gelombang bunyi tersebut dapat berupa getaran yang merambat melalui medium perantara seperti udara, air, atau benda padat. Gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kuat kerasnya bunyi tergantung pada amplitudo getarannya. Semakin besar amplitudo getarannya, maka bunyi yang terdengar akan semakin keras. Sebaliknya, apabila semakin kecil amplitudonya, maka bunyi yang terdengar juga semakin lemah. Yang ketiga, keras lemahnya bunyi juga tergantung pada jarak sumber bunyi. Semakin dekat dengan sumber bunyi, bunyi akan terdengar semakin keras. Sebaliknya, semakin jauh dari sumber bunyi, maka bunyi yang terdengar akan semakin lemah. Tinggi rendahnya bunyi atau yang sering disebut dengan frekuensi dinyatakan dalam satuan getar berupa Hz atau Hz. Sedangkan kuat atau lemahnya bunyi disebut amplitudo dinyatakan dalam satuan tekan suara, biasa kita kenal dengan sebutan desibel atau dB. Bunyi, agar dapat terdengar harus ada sumber bunyi dan medium perantara.
Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanis yang dapat merambat melalui berbagai medium, baik itu zat padat, cair, dan gas atau udara. Gelombang bunyi merambat di udara dalam bentuk gelombang longitudinal. Bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Selain itu, bunyi juga dapat dipantulkan. Syarat suatu bunyi agar bisa terdengar oleh manusia antara lain yang pertama adalah dia harus ada sumber bunyi atau memiliki sumber bunyi. Sumber bunyi di sini bisa berbagai macam, misalnya di situ ada gong atau musik dan lain-lain. Kemudian ada medium perantara atau zat perantara. Selanjutnya ada telinga atau ada alat pendengaran. Yang keempat, getaran mempunyai frekuensi tertentu. Misalnya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, di mana bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Kemudian ada audiosonik, adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contohnya yang bisa mendengar audiosonik adalah manusia. Kemudian yang ketiga adalah ultrasonik, adalah bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Dan makhluk hidup yang bisa mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Jenis pemantulan bunyi. Jenis pemantulan bunyi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gaung dan yang kedua adalah gema. Yang pertama kita awali dengan gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga menyebabkan bunyi asli terdengar menjadi kurang jelas. Pemantulan ini cenderung merugikan. Contohnya ketika pidato di dalam ruangan dengan menggunakan pengeras suara, terdengar bunyi pantul dari suara aslinya, di mana bunyi pantul ini mengganggu bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada sebuah gedung yang luas dan yang tidak ada peredamnya. Contoh bahan peredam itu adalah gabus, kapas, wol, gardus, dan lain-lain. Jadi kalau ruangan itu besar dan luas, tapi dia tidak memiliki alat peredam, itu biasanya akan terdapat gaung yang nantinya akan mengganggu bunyi asli. Yang kedua itu adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli itu selesai. Gema terjadi karena dinding pantulnya mempunyai jarak yang jauh. Contohnya adalah ketika kita berteriak di tempat yang tinggi atau luas, misalnya di sebuah tebing atau di depan sebuah gua. Setelah kita berteriak, sesaat kemudian ada yang membalas teriakan kita. Itu adalah pantulan dari suara kita yang biasa kita kenal dengan sebutan gema. Perbedaan antara gema dengan gaung adalah yang pertama dari datangnya bunyi pantul. Gaung itu datangnya bunyi pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sementara untuk gema itu datangnya bunyi pantul tepat setelah bunyi asli. Yang kedua adalah jarak sumber suara dengan penghalang. Pada gaung itu dekat, pada gema itu jauh. Bunyi yang terdengar pada gaung tidak jelas, tapi pada gema itu jelas. Yang keempat, manfaatnya kalau gaung itu jelas merugikan karena mengganggu bunyi aslinya, sedangkan untuk gema itu menguntungkan karena memperkuat bunyi asli. Itu contohnya tadi ya. Satu gema itu biasanya orang yang berteriak di atas tebing yang tinggi, sedangkan pada gedung pertunjukan itu biasanya terjadi gaung, sehingga pada gedung pertunjukan biasanya dipasang peredam bunyi untuk menghilangkan gaung yang mengganggu bunyi asli. Manfaat pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi bisa digunakan untuk berbagai macam. Yang pertama, sifat-sifat gelombang bunyi seperti sifat pemantulan, nada, dan frekuensi ultrasonik bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dengan adanya tangga nada, umat manusia dapat menjadi lebih manusia. Jadi itu biasanya untuk berbagai macam lagu, itu tidak lain karena adanya nada-nada yang dilantunkan sebagai ekspresi pemikiran, motivasi, dan emosi pada manusia. Kemudian yang kedua, mendeteksi adanya tumor, menyelidiki tumor otak, tumor hati, ataupun liver yang kemudian juga menghancurkan batu ginjal.
Kemudian dapat juga untuk melakukan USG atau ultrasonografi dengan memanfaatkan ultrasonik. Yang keempat, bisa dimanfaatkan juga untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi ranjau, kapal tenggelam, letak palung laut, dan letak kelompok ikan. Selanjutnya, di darat, gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan minyak dan mineral dalam bumi. Kemudian ada manfaat yang lain, yaitu pemantulan bunyi dapat digunakan untuk mengukur panjang lorong gua. Salah satu pemanfaatan pemantulan bunyi adalah untuk mengetahui dasar atau kedalaman laut atau jarak dinding gua. Di sini dilihat apabila ada gambarnya bagaimana pemantulan bunyi tadi bisa dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut ataupun mengukur jarak dinding gua dengan cara melihat waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya pantulan suara dari yang sudah kita dari suara yang dipantulkan ke dasar laut atau ke dinding gua. Untuk menghitung jarak dengan bunyi pantul itu menggunakan rumus S sama dengan V kali T per 2, di mana S adalah jarak atau kedalaman laut, yang kedua V adalah cepat rambat gelombang bunyi di udara, T adalah waktu. Contoh soal yang pertama adalah Iis berteriak di tengah gedung yang kosong. Jika cepat rambat gelombang bunyi di udara adalah 320 meter per sekon, hitung jarak Iis terhadap dinding gedung jika mendengar bunyi pantul 0,5 detik setelah bunyi asli berhenti. Kita lihat dari soal, diketahui bahwa cepat rambat bunyi di udara atau V adalah 320 meter per sekon. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memantulkan bunyi adalah 0,5 detik, sehingga T-nya adalah 0,5 detik atau sekon. Yang ditanyakan adalah S. S sama dengan V kali T dibagi 2. 320 meter per sekon dikalikan 0,5 sekon dibagi 2, yaitu 160 dibagi 2 ketemunya adalah 80 meter. Jadi jarak Iis terhadap dinding gedung tadi yang sudah memantulkan suaranya adalah 80 meter. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Suatu kapal ikan memancarkan gelombang bunyi ke dasar laut. 4 sekon kemudian terdengar bunyi pantul dari alat penangkap suara. Apabila cepat rambat bunyi di dalam air laut sebesar 1400 meter per sekon, berapakah kedalaman dasar laut tersebut? Jawabnya adalah kita lihat dari soal bahwa diketahui cepat rambat bunyi di dalam air laut adalah 1400 meter per sekon. Kemudian T-nya adalah 4 sekon. Yang ditanyakan adalah jarak atau kedalaman laut atau S-nya. Jawab, S sama dengan V kali T per 2. V-nya 1400 meter per sekon dikalikan T-nya adalah 4 sekon dibagi 2. Ketemunya adalah 5600 meter per 2 atau 2800 meter. Jadi kedalaman dasar laut tersebut adalah 2800 meter. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.